Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang riset investasi PT Kimia Farma Tbk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Syafina Karisma Damayanti, dan rekan saya Rizky Eka Saputri, dan Wiwit Puji Pratiwi, serta Aisyah Indriani Khairunisa. Riset investasi PT Kimia Farma Tbk. Sejarah PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini awalnya adalah NV Chemicalian, Handel Radcam, dan CO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. PT Kimia Farma Persero Tbk dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya, pada tanggal 28 Februari 2020, PT Kimia Farma Persero Tbk berubah nama menjadi PT Kimia Farma Tbk efektif per tanggal 28 Februari 2020. Prinsip pengelolaan perusahaan PT Kimia Farma Tbk yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Deskripsi bisnis PT Kimia Farma Tbk. Pada tahun 2019, PT Kimia Farma berhasil mengakuisisi PT Papros. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan penyebaran produk ke berbagai daerah. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan industri farmasi berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kode emiten KIF masuk dalam sektor consumer goods pada subsektor pharmaceuticals. Pada tahun 2020, kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Bio Farma sebesar 90,025% dan sisanya sebesar 9,975% dimiliki oleh publik. Pada Februari 2020, kepemilikan saham seri B pemerintah RI dialihkan ke PT Bio Farma. Integrasi bisnis. Yang pertama ada KFSP, Kimia Farma Sungun, Farmakovia Plant bahan baku obat. Yang kedua, Plant merupakan fasilitas produksi yang tersebar di 6 kota. Yang ketiga, NDC, National Distribution Center, sebagai gudang penyimpanan. Yang keempat, KFTD, Kimia Farma Trading and Distribution, bertugas mendistribusikan produk-produk farmasi. Yang kelima, Retail Farmasi, yang terdiri dari Kimia Farma Apotek, Kimia Farma Dawa, dan Kimia Diagnostik. Yang keenam, sampai hingga ke customers. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi global dan lokal. Pada tahun 2019, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat berada di level 14.139 rupiah. Dalam buku Laporan Perekonomian Indonesia 2020 yang diluncurkan oleh Bank Indonesia mencatat bahwa selama tahun 2020 secara rata nilai tukar rupiah melemah 2,66% ke level 14.525 per dolar Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, rupiah sempat tertekan di awal virus corona mewabah di Indonesia.
rupiah tertekan hingga mencapai 16.575 rupiah per dolar Amerika Serikat pada bulan Maret 2020. Secara point to point, rupiah terdepresiasi 1,19% dan ditutup di level 14.050 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir 2020. Meskipun rupiah terdepresiasi secara tahunan, depresiasi rupiah lebih terbatas dibandingkan dengan pelemahan beberapa mata uang negara berkembang lainnya seperti Rand Afrika Selatan, Lira Turki, dan Riel Brazil. Pada tahun 2020, nilai tingkat inflasi di Indonesia sebesar 1,68%, lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tahun 2019, yaitu 2,72%. Selanjutnya yaitu tinjauan industri dan posisi persaingan. Pada tahun 2020, PT Bio Farma melakukan holding perusahaan farmasi BUMN yang terdiri dari PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. PT Bio Farma menargetkan 7% sampai 10% pangsa pasar farmasi dalam negeri pasca menaungi 2 perusahaan plat merah sejenis. Sebelum bergabung menjadi anggota holding, pangsa pasar PT Kimia Farma dan PT Indofarma masih tergolong sangat kecil, yaitu PT Kimia Farma sebesar 0,5% dan PT Indofarma sebesar 3,5%. Sedangkan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yaitu PT Kalbe Farma yang mampu meraih pangsa pasar sebanyak 6%. Dengan adanya holding ini diharapkan dapat menembus nomor 1 sebagai perusahaan farmasi terbaik di Indonesia. Untuk mencapai target, masing-masing perusahaan fokus pada bisnis tertentu. Misalnya, Kimia Farma yang nantinya berfokus pada produk farmasi dan kimia, sedangkan Indofarma pada bisnis alat kesehatan dan produk herbal. Adapun Bio Farma akan fokus dalam pengembangan vaksin. Selain itu, perusahaan juga akan melakukan sinergi distribusi dan saling melengkapi produk. Sebab selama ini produk Kimia Farma dan Indofarma saling beririsan. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan sistem informasi dan teknologi produk. Dengan begitu biaya distribusi bisa lebih efisien. Yang kedua adalah rasio profitabilitas. Berdasarkan return of asset dan return of equity, PT Kimia Farma tidak mencapai 1%. Hal ini berarti keuntungan yang didapatkan tidak dapat dimaksimalkan dengan aset dan ekuitas yang dimiliki oleh PT Kimia Farma. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Dari data yang ada, debt to asset ratio dan debt to equity ratio PT Kimia Farma menunjukkan data yang sangat tinggi. Jika berdasarkan rasio likuiditas PT Kalbe Farma memperoleh data tertinggi, maka di rasio solvabilitas PT Kimia Farma memiliki data tertinggi jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Valuasi perusahaan menggunakan model diskonto dividen, yaitu perhitungannya menggunakan data historis perusahaan selama 5 tahun terakhir. Berikut merupakan data dividen PT Kimia Farma dan tingkat suku bunga obligasi pada tahun 2015 sampai 2019. Nilai intrinsik saham PT Kimia Farma. Berikut ini adalah jumlah perhitungan nilai intrinsik PT Kimia Farma dan hasil akhirnya berupa Rp56,58. Bulan Desember 2020, harga saham sebesar Rp3.150. Yang terakhir adalah kesimpulan. PT Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi yang memiliki banyak prestasi, dan pada tahun 2019 PT Kimia Farma berhasil mengakuisisi PT Prapos. Selain untuk mempercepat pertumbuhan, tindakan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan penyebaran produk ke berbagai daerah. Demikian penjelasan mengenai riset emiten PT Kimia Farma dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.